Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Yuk kita bahas lagi soal-soal TKP pada part 4 ini. Jadi jangan lupa ya, bagi yang belum subscribe, subscribe dulu. Terima kasih. Soal nomor satu, ini tentang jejaring kerja. Silakan teman-teman mengerjakan 40 detik dari sekarang. Baik, kita baca soalnya. Anda baru saja membeli novel yang sedang menjadi perbincangan publik. Rekan Anda juga tertarik dengan novel yang Anda miliki, maka Anda akan. Nah, teman-teman di sini kata kuncinya apa nih, teman-teman? Kata kuncinya Anda baru saja ya. Jadi novel itu sedang menjadi perbincangan publik atau sedang viral gitu ya, sehingga Anda memutuskan untuk membeli. Namun rekan Anda itu tertarik, maka apa yang Anda lakukan? Nah, ingat kalau soal-soal TKP itu adalah jangan sampai kamu melakukan sesuatu nanti menimbulkan masalah baru gitu ya, teman-teman. Kita baca A tanpa ragu langsung meminjamkannya. Bagus ya, kita menerapkan prinsip di jaring kerja juga bahwa jika ada teman yang ingin pinjam pasti kita harus pinjemin ya. Kita keep dulu sebentar. B. Memberikan rekomendasi tempat pembelian novel tersebut. Nah, kalau menurut teman-teman gimana nih? Memberikan rekomendasi. Nah, sebaiknya karena ini adalah teman kita yang pinjam, kita ya sebaiknya meminjamkan gitu ya, teman-teman. Bagus juga kita memberikan rekomendasi karena ada kata kuncinya. Ini baru kita beli dan otomatis belum dibaca ya. Ingat, kemudian yang C memintanya untuk meminjam di perpustakaan. Nah, ini di perpustakaan belum tentu ada ya, teman-teman. Jadi jawaban C kita hapus. D. Memintanya untuk bersabar jika sudah bosan akan dipinjamkan. Nah, ini adalah kurang menerapkan prinsip jejaring kerja, teman-teman. Artinya nunggu sampai bosan dulu baru teman kita dipinjamkan. Sebaiknya jangan ya, hindari ya. Segera membaca buku tersebut kemudian meminjamkannya. Nah, coba teman-teman kita lihat nih. Bandingkan antara jawaban A, B, dan E. Nah, kalau jawaban E ini menurut saya adalah ini sangat win-win solution. Kenapa? Bukunya belum kita baca, teman-teman ya. Belum kita baca dan kalau kita langsung meminjamkannya itu bisa saja nanti membuat kita itu merasa menyesal gitu ya meminjamkannya terlebih dahulu gitu. Kita belum baca. Nah, sengaja dalam soal ini tertulis Anda baru saja membeli. Berarti otomatis sebaiknya kita baca dulu baru kita pinjamkan. Jadi poin 5 itu ada di E ya, teman-teman. Kita lihat urutan jawabannya. Jadi E kemudian B memberikan rekomendasi tempat pembelian novel tersebut, baru kemudian A gitu ya. Karena tadi ini ada kata kuncinya Anda baru saja membeli novel. Nah, kira-kira kalau menurut teman-teman gimana nih jawabannya? Silahkan kalau berbeda nggak apa-apa gitu ya bisa ditulis di kolom komentar. Cuman di sini kata kuncinya adalah Anda baru membeli dan teman Anda ingin pinjem. Dan ini juga menjadi perbincangan publik. Nah, sehingga kalau kita sudah baca segera baca buku tersebut, setidaknya kita tuh menjadi lebih paham tentang buku tersebut dan kalau ada yang ngajak ngobrol tentang buku itu kita jadi tahu gitu. Di sisi lain kalau kita segera membaca kita dengan mudah untuk meminjamkannya, teman-teman ya. Jadi di situ ada unsur jaring kerja. Kita share apa yang sudah kita punya kepada orang lain, ya, terutama kepada rekan kita. Jadi kalau di sini kata kuncinya nggak baru beli gitu ya, teman-teman, dan misalnya Anda sudah membaca dan teman Anda meminjam, itu berarti otomatis baru teman-teman milih yang A. Tapi kalau di sini baru beli gitu ya, dan Anda belum baca, sebaiknya pilih yang E. Itu ya, teman-teman, silahkan disimak kembali untuk soal nomor satu. Kita lanjut soal nomor dua. Nah, soal nomor 2 ini tentang teknologi informasi dan komunikasi. Silahkan teman-teman 40 detik dimulai dari sekarang.
Ya, kita baca Anda merupakan salah satu staf komisi di DPRD Kabupaten. Pada saat rapat dengar pendapat di komisi, Anda diminta oleh atasan untuk membuat notulensi yang mencatat semua isi percakapan rapat. Biasanya Anda menulis pada buku catatan, kemudian mengetiknya untuk dilaporkan pada atasan. Salah satu teman Anda menyarankan untuk menggunakan aplikasi pencatat otomatis, sehingga pekerjaan Anda banyak berkurang. Sikap Anda adalah, nah teman-teman ingat ya kalau TIK itu kan adalah gimana caranya kita mampu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kinerja. Itu ya yang harus teman-teman ingat. Yang A, mencoba aplikasinya saat Anda merasa sedang padat dengan pekerjaan Anda. Nah, ini bukan termasuk jawaban 5 teman-teman. Kenapa? Karena di sini kita hanya akan menggunakan aplikasi tersebut kalau kita itu sedang padat, berarti otomatis kita masih pakai cara manual gitu ya. Sedangkan untuk menjadi notulensi, mencatat itu kan harus secara rinci ya, teman-teman, setiap apa yang diomongin dalam rapat komisi tersebut. Oleh karena itu, kalau sebaiknya kita gunakan sepanjang kita menjadi notulensi. Oke, yang B, menggunakan catatan secara manual di buku saja karena lebih mudah dan sambil menyimak hasil percakapan. Nah, ini berarti otomatis kita tidak menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Yang C, lebih baik manual saja. Nah, ini ketika kita udah baca lebih baik manual saja, kita langsung coret ya teman-teman ya. Yang D, menggunakan fitur-fitur yang tersedia aplikasi otomatis agar tidak perlu direview kembali. Oke, kita keep dulu. Yang E, menggunakan aplikasi pencatat otomatis untuk membantu menyusun notulen rapat, sehingga Anda tinggal mereviewnya saja sebelum diserahkan pada atasan. Nah, teman-teman, kita bisa lihat ya, di sini kan atasan kita meminta kita untuk menjadi notulen. Nah, jawaban D dan E ini terkadang mengecoh ya, teman-teman. Namanya soal TKP itu jawaban 45 pasti mirip-mirip gitu ya. Kalau nggak mirip-mirip dan mudah untuk didapatkan itu biasanya bukan disebut tes gitu ya. Jadi kenapa namanya tes? Karena tes itu untuk menjebak kita. Ada beberapa poin yang harusnya jawabannya 4 dikira sama orang yang sedang tes itu adalah jawaban 5. Itu biasa biasa dalam tes seperti itu kan. Nah, jadi kalau kita lihat kalau ada dua opsi seperti ini, saya akan menjawab adalah yang E. Kenapa teman-teman? Karena sebelum kita serahkan ke atasan, walaupun kita uh, pakai aplikasi pencatat otomatis gitu ya, kita tetap harus review lagi. Siapa tahu ada yang pencatat otomatisnya itu mendeteksi apa yang diomongin orang lain itu agak keliru gitu ya teman-teman. Namanya juga itu adalah aplikasi gitu ya. Sehingga tetap dibutuhkan kita sebagai manusia gitu untuk cross check kembali. Nah, jadi itu adalah fungsi TIK. Jadi TIK itu tidak serta-merta memudahkan kita sebagai contohnya sebagai ASN atau pekerja dan lain sebagainya tanpa kita review. Jadi harus kita review lagi. Artinya jika ada kata-kata yang kurang di kurang dideteksi atau kurang nyambung gitu ya dengan yang dideteksi oleh pencatat otomatis itu kita bisa review lagi kemudian baru kita serahkan ke atasan. Jadi harus ada cross check dulu teman-teman ya. Jadi penting untuk direview kembali. Jadi jawabannya adalah yang E itu pasti jawaban 5 kemudian yang D itu jawabannya 4. Nah, yang 4 ini bagus, kita menggunakan fitur-fitur yang tersedia itu kan sama ya, kita menggunakan aplikasi tersebut gitu ya untuk menyusun notulen rapat. Sehingga Anda tinggal mereviewnya saja sebelum diserahkan pada atasan. Jadi TIK itu hanya sebagai tools, kita sebagai manusia juga harus melakukan review kembali teman-teman. Jangan menganggap semuanya saking mudahnya kita tidak melakukan kontrol gitu ya terhadap penggunaan aplikasi tersebut. Oke, jadi jawaban yang E, kemudian D, baru kemudian yang 321 tuh sudah pasti bisa terbaca ya teman-teman. Tapi kalau poin 45 itu terkadang terlalu mengecoh. Oke, itu terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya kita soal nomor 3, silahkan teman-teman simak. Jawab ya tentang anti radikalisme 40 detik dari sekarang.
Ya, soalnya tentang anti radikalisme. Pada desa tempat Anda tinggal, terpilih salah satu orang Ketua Karang Taruna yang bertalenta dan memperoleh suara terbanyak pada pemilihan Ketua Karang Taruna bulan lalu. Namun, terdapat laporan yang masuk ke kepala desa bahwa Ketua Karang Taruna tersebut hanya mau melibatkan kegiatan-kegiatan bersama tim yang berasal dari desa tersebut. Padahal banyak penduduk di desa tersebut pendatang. Ketua tersebut cenderung rasis dan sering menyampaikan pandangan yang intoleran. Banyak warga yang sudah melaporkan kepada kepala desa karena khawatir akan memicu konflik. Jika Anda adalah kepala desa, maka, nah, jadi pernah saya katakan bahwa kita harus mengidentifikasi who, what, next, what, dan juga next ya. Next itu apa sih yang harus kita lakukan selanjutnya? Who-nya adalah kita sebagai kepala desa. Kemudian masalahnya adalah dia sangat intoleran. Jadi hanya mau bekerja dengan orang-orang yang dari desa itu aja ya. Jadi ya cenderung tidak mau membuka diri, teman-teman. Kita lihat yang A, menjalin hubungan dengan organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang penyelesaian konflik. Nah, ini belum bisa secara langsung menyelesaikan masalah ya, teman-teman. Menjalin hubungan dengan organisasi masyarakat sipil di bidang untuk menyelesaikan penyelesaian konflik. Ini bagus juga, tapi tidak langsung bisa menyelesaikan masalah. Dan kita sebagai kepala desa pasti punya otoritas gitu ya teman-teman untuk melakukan diskusi, untuk tidak terlalu banyak melibatkan pihak lain aja, kecuali pihak-pihak yang memang terkait secara langsung ya, kayak misalnya ketua Karang Tarunanya atau ketua RT-nya dan lain sebagainya. Yang B, mengadakan pertemuan dengan ketua RT dan Karang Taruna setempat untuk membahas nilai-nilai toleransi. Bagus, kita keep dulu ya teman-teman. C. Mengundang ketua Karangna tersebut untuk berbicara di depan publik dan meminta klarifikasi pandangannya. Nah, teman-teman sebaiknya kita selesaikan dulu gitu ya secara internal. Jangan minta si Karang Tarunanya itu untuk berbicara di depan publik karena kan kita harus meng-cross check dulu ya. Oke, kita uh, tidak jadikan C sebagai kandidat opsi yang mendapatkan poin 5. D. Menerbitkan peraturan desa yang melarang tindakan intoleran. Nah, ini sebaiknya kita ajak apa dulu teman-teman? Ajak dialog dulu ya. D. Membentuk tim dialog yang terdiri dari RT, desa, dan Karang Taruna untuk menganalisis masalah dan mencari solusi. Nah, ini adalah poinnya 5 dibandingkan yang B. Kalau ini membahas nilai-nilai tidak toleransi, bagus juga, tapi tidak langsung untuk menyelesaikan masalah. Jadi masalahnya apa? Sebaiknya dibahas bersama dan dicarikan solusi bersama. Ya, jadi menggunakan cara-cara dialog dulu teman-teman ya. Jangan langsung diminta di depan publik ataupun langsung tiba-tiba membuat peraturan desa. Nah, kita lihat gimana opsinya. Jadi yang E itu adalah 5, kemudian yang B itu adalah 4 ya. 3, 2, 1-nya kita bisa mendeteksi ya. Kalau jawabannya pasti 3, kalau nggak 2, kalau nggak 1. Tapi kalau 4, 5 itu kadang memang sengaja opsinya itu agak dibuat mirip teman-teman. Tapi pastinya ada satu jawaban yang paling tepat. Selanjutnya adalah soal profesionalisme. 40 detik dari sekarang. Baik, teman-teman, Anda baru saja diterima kerja pada salah satu perusahaan. Ketika masuk kerja, Anda diberikan banyak tugas, ya, banyak tugas. Oke, setelah berdiskusi dengan rekan kerja, Anda ternyata diketahui bahwa salah satu karyawan senior yang tidak banyak melakukan pekerjaan kantor memiliki gaji yang sangat tinggi. Maka sikap Anda adalah, nah ini pasti kan sering terjadi ya teman-teman kalau teman-teman udah kerja gitu ya. Baru pertama kali masuk pasti diberikan tugas yang sangat banyak gitu ya. Terus tiba-tiba ada rekan kerja kita yang mengatakan bahwa senior itu sedikit pekerjaannya tapi gajinya banyak banget. Nah, apa yang harus kita lakukan? A. Merasa tidak adil dan akan berusaha
bekerja sewajarnya saja. Nah, ini ada kata sewajarnya saja. Nah, sebaiknya teman-teman kita ketika masuk kerja, pertama kali harus menunjukkan performa kerja yang tinggi. Sehingga nanti kita bisa dipercaya oleh atasan ataupun kita dipegangi amanah yang baik gitu ya, berdasarkan pada tugas dan fungsi pada jabatan yang sedang kita tekuni. Kemudian berarti yang A ini enggak ya teman-teman? B, menanyakan kepada pimpinan tentang keadilan gaji dan proporsi kerja. Nah, ini sebaiknya kita lakukan pekerjaan kita dulu ya, teman-teman. Pastinya kalau pekerjaan kita dilakukan dengan baik, kita pasti akan mendapatkan kompensasi yang sesuai juga. C, meminta kepada rekan Anda untuk tidak perlu membanding-bandingkan gaji. Nah, ini bagus juga sebenarnya teman-teman ya. Yang E, D, fokus melaksanakan tugas yang diberikan perusahaan dengan baik, bagus juga. Berinisiatif untuk menyelesaikan pekerjaan dengan maksimal dan berharap bisa mendapatkan gaji yang sesuai. Nah, ini berarti otomatis teman-teman belum bisa melakukan pekerjaan yang tanpa memikirkan imbalan gitu ya. Kalau yang E ini bagus ya, sengaja dibuat menyelesaikan pekerjaan dengan maksimal. Ini kan narasinya sangat bagus teman-teman. Tapi di sini berharap bisa mendapatkan gaji yang sesuai. Nah, ini berarti kita bekerja karena untuk mendapatkan imbalan yang tinggi gitu ya, sehingga menyebabkan nanti pekerjaan kita justru kurang maksimal. Jadi sebaiknya yang D teman-teman ya, fokus melaksanakan tugas yang diberikan perusahaan dengan baik. Jadi poin limanya ada di D. Nah, kalau yang C meminta kepada rekan untuk tidak perlu membanding-bandingkan gaji, bagus juga teman-teman, tapi sebaiknya adalah jangan sampai dari rekan kerja kita itu mengganggu performa kerja kita karena di situ ada kata kunci bahwa kita tuh baru pertama kali ataupun baru saja bekerja. Jadi sebaiknya kita menunjukkan performa kerja berdasarkan tugas fungsi dan juga berdasarkan tugas yang diberikan oleh kantor atau atasan. Baik, selanjutnya adalah soal nomor 5. Soal nomor 5 berkaitan dengan apa? Anti radikalisme ya, teman-teman. Baik, ini jawabannya sudah terlihat, jadi kita langsung bahas saja dulu ya. Hingga saat ini, Kementerian Komunikasi Informatika sudah melakukan pemblokiran kepada ribuan website ataupun akun yang menyebarkan paham radikalisme. Kominfo itu gencar melakukan pemblokiran tersebut, menyusul terjadinya beberapa kasus terorisme dalam beberapa waktu terakhir. Pemblokiran situs web yang menyebarkan paham radikal menurut Anda. Nah, ini kita diminta pendapat nih teman-teman ya. Menurut Anda gitu ya. A, sudah tepat dan saya mendukung upaya pemerintah dalam meminimalkan penyebaran paham radikalisme. Bagus, kita harus mendukung setiap kebijakan pemerintah yang memang bertujuannya adalah untuk menertibkan ataupun untuk menjamin kesejahteraan masyarakat dan juga untuk melakukan tindakan-tindakan yang menekan atau memberhentikan paham-paham radikalisme. Nah, dalam soal-soal lain juga teman-teman ya. Jadi apapun di situ kalau dalam soal konteksnya adalah ada kebijakan pemerintah, usahakan kita adalah mendukung ya, mendukung gitu ya teman-teman karena pasti kebijakan pemerintah itu pasti baik gitu ya untuk masyarakat. Yang B, tidak tepat dan saya menentang hal tersebut karena menyalahi hak kelompok keagamaan penyebaran ajaran agama. Nah, ini sudah sangat tidak tepat ya. Yang A ini kita keep dulu ya. C, sudah sewajarnya karena pemerintah harus melindungi keutuhan negara. Nah, ini respon kita menganggap biasa saja gitu ya kebijakan pemerintah dan sudah sewajarnya. Jadi ini sepertinya poinnya 4 ya teman-teman. Kita keep dulu. C, saya menganggap hal tersebut sebagai upaya pemerintah dalam menekan penyebaran ajaran agama. Nah, ini nggak sesuai ya dengan konteks soal teman-teman. Salah karena belum tentu kelompok-kelompok yang tertuduh tersebut benar-benar menyebarkan paham radikal seperti yang dinarasikan. Nah, ini bukan juga ya teman-teman ya. Kita lihat jawabannya ya. Jawabannya yang A ini adalah 5, kemudian disusul yang 4 itu adalah C teman-teman. Oke, kita akan lanjut soal nomor 6. Ya, soal nomor 6 ini tentang sosial budaya. Silahkan teman-teman, 40 detik dimulai dari sekarang.
Ya, Anda baru saja pensiun dan kembali menetap di kampung halaman. 2 minggu kemudian, Anda berencana untuk menikahkan anak Anda di rumah. Setelah diadakan rapat bersama pengurus kampung terkait pelaksanaan resepsi, ternyata menurut kepala kampung bahwa acara pesta dengan menggunakan musik yang sangat kencang dan akan dilaksanakan hingga larut malam tidak sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat dan bisa mengganggu ketertiban. Maka sikap Anda adalah A. Melakukan penjelasan bahwa pesta hingga larut malam merupakan hal yang wajar dalam merayakan pernikahan. Nah, teman-teman ingat ya, sosial budaya itu kan adalah upaya untuk bisa menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri dengan apa? Dengan lingkungan baru, dengan tempat kerja baru, dengan kondisi rekan kerja baru, atasan baru gitu ya. Jadi kita harus bisa menyesuaikan diri. Nah, kalau yang A ini adalah kita menentang gitu ya dengan kebiasaan-kebiasaan dari masyarakat setempat dalam upaya penertiban bahwa jangan sampai ada acara yang menggunakan musik kencang hingga larut malam. Jadi yang A ini bukan ya teman-teman. Lanjut yang berikutnya, A. Meminta saran acara yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Ini bagus ya teman-teman, kita bisa menyesuaikan diri gitu ya. Karena kita juga di sini kata kuncinya adalah kita baru pensiun gitu ya. Dan baru 2 minggu ke depan itu kita langsung melakukan acara resepsi untuk pernikahan anak. Ini kita keep dulu teman-teman. Lanjut. Melakukan pengurusan izin kepada pihak berwenang agar bisa menyelenggarakan pesta hingga larut malam. Nah, ingat ya, di sini diadakan diskusi bersama warga dan warga sudah menyarankan gitu ya teman-teman sebaiknya kita patuh dengan kebiasaan dan bisa jadi kalau kita melakukan resepsi dan dengan menggunakan musik yang sangat kencang itu bisa mengganggu ketertiban. Jadi yang C bukan D mendengarkan alasan warga dengan seksama dan memutuskan kembali setelah berdiskusi bersama keluarga. Ini kita keep dulu teman-teman. E. Tidak melibatkan pengurus kampung agar bisa menyelenggarakan acara sesuai dengan keinginan. Nah, ini juga, ini terlihat kita tidak bisa menyesuaikan dengan lingkungan. Jadi, antara B atau D, ini pasti poinnya kalau nggak 4, 5. Nah, D ini yang 5, teman-teman. B ini yang 5, maaf. B ini 5, kemudian yang 4 itu D. Kenapa? Kita harus meminta saran gitu ya. Nah, dengan saran-saran tersebut itu juga kan bisa menjadi pertimbangan keluarga gitu ya. Jadi sebaiknya karena sudah dijelaskan dalam soal itu bahwa alasannya adalah bisa mengganggu ketertiban. Jadi sebaiknya kita langsung meminta saran apa sih yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat. Oh, mungkin misalnya acaranya dilaksanakan pada pagi hari atau siang hari gitu ya, teman-teman. Jadi poin yang 5 itu adalah yang B, kemudian yang 4 itu adalah yang D. Baik teman-teman, itu saja ada 6 soal berkaitan dengan tes karakteristik pribadi. Buat kamu yang akan tes di tahun 2024, semangat, tetap semangat, dan tetap latihan soal dengan banyak. Ya, dan jangan lupa setiap konsep-konsep yang dipelajari. Terima kasih semua yang udah nonton gitu ya. Sering banget baca komennya juga sangat positif banget. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.